Selamat siang, Ibu Anita. Selamat siang juga, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Kabar baik juga, Ibu. Ya, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya berikan kepada Ibu ialah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan yang berikut adalah memberi pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Kemudian kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik saat observasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu di proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan itu di mana coach saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah tersebut. Ya, bagus kalau begitu Ibu. Ya, demikian dulu pra-observasinya kali ini ya Ibu. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik, Bu. Selamat siang, Pak Ferdi. Selamat siang, Bu Ani. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Bu Ani. Bagaimana kabar, Bu Ani? Saya juga kabarnya baik-baik saja, Pak. Dengar-dengar ada yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak ceritakan begitu? Ya, betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, Bu. Baik, Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, murid-murid yang mengerjakan tugas juga hanya 50% tiap kelas, Bu. Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Bu, mengenai antusiasme murid-murid yang saya ajar. Baik, Pak. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusiasme? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran, Bu. Uh, oh begitu ya, Pak.
kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran, Pak? Menurut saya, Bu, ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Oh, begitu ya, Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, Bu, ya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku tes yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Adakah sumber belajar selain buku, Pak? Ya, Bu, saya pikir banyak sumber belajar seperti video, pembelajaran. Saya bisa, adakah sumber belajar? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video tadi, eh, seperti video pembelajaran tadi. Itu sangat betul sekali, dan saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama, Bu, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Ya, murid juga merasa senang mengerjakan tugasnya. Misalnya juga bisa menggunakan dalam bentuk drama, lagu, puisi maupun pantun, Bu. Bagus sekali, Pak. Rencana Bapak tadi itu sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak? Ya, Bu, ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan memilih sumber belajar yang menarik dan relevan buat mereka, Bu. Oh, baik, Pak. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bapak itu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Pak. Terima kasih, Bu, atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Sama-sama, Pak. Tetap semangat. Baik, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Halo, Ibu Anita. Halo, Bu. Ibu sudah melakukan coaching ya sama Pak Ferdi? Sudah, Bu.
Baik, Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan buat Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Uh, Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Ibu sama Pak Ferdi sudah berjalan dengan baik. Begitu juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan berbobot dengan coach-nya sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi? Kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami proses coaching dengan alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, begitu ya Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian dulu observasi kita hari ini. Selamat siang Ibu Anita. Selamat siang Bu.